Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikada Dwita Putri Swastini dengan NIM 22055511074 dari kelas Teknologi Basis Data D. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai store prosedur dan function pada MySQL atau pada basis data. Namun sebelum masuk ke dalam praktiknya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori dari store prosedur dan function itu sendiri. Yang pertama adalah store prosedur. Jadi, kumpulan pernyataan yang terbungkus sebagai sebuah prosedur dalam basis data dapat dikatakan sebagai store prosedur. Untuk membuat store prosedur, kita bisa mengikuti sintaks atau perintah sebagai berikut, di mana kita harus mengubah delimiternya terlebih dahulu. Delimiter yang biasa digunakan atau yang default pada basis data ataupun MySQL itu adalah titik koma, dan kita harus mengubahnya menjadi dolar-dolar ataupun kita bisa menggunakan garis miring atau slash. Setelah kita mengubah delimiternya, kita bisa melanjut untuk create prosedur dengan nama prosedur dan ada parameter. Jadi sebuah prosedur bisa saja memiliki parameter, bisa juga tidak memiliki parameter. Jika mengisi parameter, maka di sini kita harus mengisikan in, out, ataupun in out dilanjutkan dengan nama parameternya dan tipe datanya. Nah, perbedaan antara parameter in, out, dan in out ini mungkin akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian dilanjutkan dengan begin, di mana di dalam bagian begin sampai end, kita bisa menambahkan variabel yang kita deklarasikan dengan perintah declare, nama variabel dilanjutkan dengan tipe datanya, kemudian kita bisa isikan dengan SQL statement-nya. Kemudian jika sudah, kita akan end dengan dolar-dolar, dan jangan lupa untuk mengembalikan delimiternya menjadi titik koma. Selanjutnya adalah bagaimana cara memanggil store prosedur. Jadi untuk memanggil store prosedur, kita bisa menggunakan call, nama prosedur, kemudian diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup. Dan variabel dalam store prosedur itu kita bisa bedakan menjadi dua, yaitu sistem variabel, misalnya nama, yang mana sistem variabel ini hanya bisa digunakan pada store prosedur dan bersifat lokal. Kemudian ada user defined variable, misalnya add nama, jadi yang membedakan ada tanda add-nya, di mana user defined variable ini bersifat global. Kemudian, adapun perbedaan dari parameter in, out, dan in out. Jadi parameter in menandakan bahwa parameter digunakan sebagai input. Jika parameternya out, maka menandakan bahwa parameter digunakan sebagai output. Dan in out berarti parameter menandakan bahwa parameter tersebut digunakan sebagai input sekaligus output. Selanjutnya adalah function. Jadi, function merupakan serangkaian kode atau perintah yang disimpan dalam basis data. Jadi, function ini tidak bisa menampilkan select, jadi di dalam function itu tidak bisa ada select, dan juga function ini dikhususkan untuk operasi numerik. Nah, function ini dapat mengembalikan nilai. Jadi, untuk membuat sebuah function, kita bisa menggunakan perintah yang cukup mirip seperti perintah untuk membuat store prosedur. Jadi, kita awali dengan merubah delimiternya menjadi delimiter dolar-dolar, kemudian kita create function, nama function, kemudian kita kurung buka kurung tutup, kita return type-nya, kemudian kita begin. Kemudian di dalam bagian begin dan sampai end dolar-dolar, kita bisa deklarasikan nama variabelnya seperti pada store prosedur. Kemudian yang membedakan di sini adalah adanya return value-nya. Kemudian jika sudah ditutup dengan end dolar-dolar, dan terakhir jangan lupa untuk mengubah delimiternya menjadi titik koma. Ada sedikit catatan untuk store prosedur. Jadi di dalam store prosedur itu kan ada prosedur body. Jadi semua perintah DDL dan DML pada level tabel dapat digunakan dalam prosedur body tersebut. Kecuali perintah-perintah seperti create prosedur, alter prosedur, drop prosedur, create function, drop function, create trigger, dan drop trigger itu tidak dapat digunakan sebagai atau tidak dapat digunakan di dalam prosedur body dari store prosedur. Sekarang kita harus mengakses MySQL-nya melalui CMD terlebih dahulu, kemudian kita ke cd xmpp, cd MySQL, dan juga cd bin, kemudian kita masuk ke MySQL min uroot. Nah, sekarang kita sudah ada di MariaDB dan kita sistem CLS untuk mengclear. Di sini saya akan melihat database dengan show databases. Kita clear lagi. Maaf, ada typo, jadi sistem CLS. Nah, sekarang saya ingin membuat database baru, jadi di sini saya menggunakan create database, namanya tugas TBD1. Jadi semua store prosedur dan fungsi akan ada di sana. Di sini akan saya percepat untuk proses pembuatan tabelnya. Di sini adalah tabel-tabel yang akan saya gunakan, dan juga proses insert into-nya akan saya percepat.
Kita lihat dengan select all from TB kode buku. Nah, bisa dilihat bahwa dalam tabel kode buku ini masih empty set. Jadi, saya ingin membuat store prosedur yang bisa menambahkan data secara otomatis ke dalam TB kode buku. Kemudian saya clear. Di sini, untuk membuat store prosedur, kita harus mengubah delimiternya terlebih dahulu. Yang awalnya titik koma bisa menjadi dolar-dolar atau slash-slash. Di sini saya menggunakan dolar-dolar. Kemudian saya akan meng-create prosedurnya, yaitu namanya tambah kode buku. Kemudian di sini menggunakan parameter in out, nama parameternya banyak, tipe datanya integer. Kemudian saya begin. Di sini saya mendeklarasi variabelnya bernama kode underscore buku dengan tipe data integer. Kemudian di sini saya set kode bukunya sama dengan 1. Nah, di sini saya menggunakan perulangan repeat untuk menghasilkan kode buku di dalam tabel. Kemudian saya insert into ke dalam TB kode buku values kolomnya, yaitu kode buku. Nah, kemudian di sini saya set kode buku sama dengan kode buku ditambah 1. Perulangan ini akan berakhir ketika kode buku yang di-create atau yang dibuat lebih besar dari banyak. Kemudian kita end repeat. Kita menggunakan select all from tabel kode buku untuk menampilkan kode buku yang sudah kita create, baru kita akan end prosedurnya. Nah, sekarang query-nya sudah oke, dan jangan lupa untuk mengembalikan delimiternya ke titik koma. Di sini saya akan menjelaskan apa sih maksud dari prosedur tambah kode ini. Jadi, di awal saya mendeklarasikan delimiternya tersebut yang awalnya titik koma, saya ubah menjadi dolar-dolar. Kemudian saya membuat prosedur baru bernama tambah kode dengan parameter in out, nama parameternya adalah banyak dengan tipe data integer. Kemudian saya begin, saya deklarasikan variabelnya itu bernama kode buku dengan tipe data integer. Nah, saya set kode bukunya sama dengan 1. Kenapa 1? Karena saya ingin kode buku yang ada dimulai dari angka 1. Jadi nanti akan bertambah karena di sini menggunakan perulangan repeat. Nanti akan bertambah, jadi bisa dilihat di bawah insert into insert into tb underscore kode underscore buku dengan values kode buku. Di sana akan tertulis bahwa set kode buku sama dengan kode buku plus 1. Jadi yang awalnya kode bukunya 1 ditambahkan 1 akan menjadi 2, ditambahkan lagi dari 2 tambah 1 jadi 3, dan seterusnya. Hal ini akan berakhir ketika kode buku lebih besar dari banyak. Jadi misalkan banyak yang kita inputkan itu adalah 4, maka kode bukunya akan berhenti bertambah ketika kode bukunya sudah sama dengan 4. Kemudian kita end repeat, dan kita tampilkan datanya dengan select all from TB kode buku. Dan selanjutnya kita end. Nah, jadi sekarang kita coba set parameter banyaknya itu sama dengan 4. Di sini add itu mengarah ke global, jadi kalau dia nggak isi add, maka dia itu tidak mengarah ke global. Nah, sekarang query-nya udah oke. Jadi, jika kita lihat, kita panggil prosedur tersebut dengan call tambah kode add banyak. Jadi di sini parameternya banyak. Nah, di sini ini adalah cara untuk memanggil sebuah prosedur. Jadi call nama prosedurnya, kemudian di sini ada parameternya. Nah, jika kita run, yaitu ada 1, ada 2, ada 3, dan juga ada 4. Sekarang saya sistem clear dulu atau sistem CLS untuk membersihkan CMD-nya, dan kita akan membuat store prosedur kedua. Di sini saya ubah lagi delimiternya menjadi dolar-dolar. Kemudian saya create prosedur dengan nama kita bisa menggunakan nama misalkan nilai underscore bobot. Kemudian di sini parameter in out untuk nilai dengan tipe datanya yaitu float. Kemudian ada lagi parameter lainnya yaitu out, yaitu untuk keterangan dengan varchar 255 panjangnya atau banyak karakternya. Kemudian kita begin. Jadi di sini kita set nilai sama dengan nilai dikali 0,15 misalkan.
Kemudian kita di sini menggunakan percabangan, jadi if nilai lebih kecil dari 11,25 dan misalkan nilainya lebih besar daripada 0, jadi tidak bisa nilainya itu min ya. Kemudian kita then. Nah, di sini kita akan set keterangannya. Jadi kita bisa menggunakan set keterangan sama dengan nilai mahasiswa di bawah rata-rata. Kemudian kita buat lagi percabangan yang kedua dengan else if. Nah, di sini misalkan nilai yang kita akan gunakan patokan itu lebih besar daripada 11,25 dan nilai yang akan jadi patokan itu lebih kecil daripada 15. Kemudian kita then dan kita set lagi keterangannya. Nah, sekarang kita end if karena kita menggunakan percabangan, baru kita end delimiternya dolar-dolar. Nah, sekarang jangan lupa untuk mengubah delimiternya kembali menjadi titik koma. Di sini saya akan menjelaskan apa sih maksud prosedur yang sudah kita buat. Jadi di awal, kita sudah mengubah delimiternya menjadi dolar-dolar, kemudian kita create prosedur bernama nilai bobot. Jadi prosedur ini akan menunjukkan ketika kita nilainya 100, setelah dikalikan dengan bobot nilainya, nilai kita itu normal atau di atas rata-rata atau di bawah rata-rata sih. Nah, jadi di sini kita ada nilai inputnya, yaitu untuk nilai, parameter in out. Nama parameternya yaitu nilai dengan tipe datanya float. Kemudian ada parameter lain yaitu parameter out dengan nama parameternya yaitu keterangan. Tipe datanya yaitu varchar 255. Kemudian kita ada begin, kemudian ada kita set nilai, di mana nilainya dikali 0,15. Kemudian ketika nilai, jadi ini ada percabangan, jadi if nilai lebih kecil dari 11,25 dan nilai lebih besar daripada 0, maka jadi ketika nilai kita yang sudah dikalikan dengan 0,15 berada di antara nilai 0 sampai 11,25, maka perintah set keterangan nilai mahasiswa di bawah rata-rata akan dijalankan. Namun ketika nilai kita berada di rentang 11,25 sampai 15, maka keterangan yang diset adalah nilai mahasiswa di atas rata-rata. Kemudian kita end if, kemudian kita end dolar-dolar. Nah, di sini misalkan kita punya nilai 75 misalkan. Jadi 75 dikalikan 0,15 itu kan akan menghasilkan 11,25. Nah, nilainya dia itu ternyata sama dengan lebih besar sama dengan dari 11,25. Berarti dia masuk ke percabangan yang else if. Maka keterangannya akan diset nilai mahasiswa di atas rata-rata. Mungkin kalau untuk melihat praktiknya kita bisa tampilkan dulu nilai-nilai mahasiswa yang ada dengan select all from tabel nilai mahasiswa. Kemudian kita enter. Nah, di sini kan ada nilai 80, ada 81,6, ada juga 50. Jadi misalkan kita ingin menampilkan nilai mahasiswa kalau dia dibobotkan itu untuk nilai, misalkan kita gunakan 80. Jadi kita set add nilai sama dengan sama dengan 80. Jadi kita set add nilai sama dengan 80. Kemudian kita set juga keterangannya add keterangan sama dengan 80. Kemudian kita enter. Nah, kita panggil prosedurnya dengan call nilai underscore bobot, kemudian kita parameternya di add nilai, add keterangan, kemudian di enter. Nah, query-nya udah oke, dan sekarang untuk menampilkannya kita bisa select add nilai, add keterangan. Titik koma, jangan lupa, kemudian kita enter. Nah, bisa kita lihat bahwa ketika kita masukkan nilai 80 atau kita punya nilai angka 80, maka setelah dikalikan bobot tadi yaitu 0,15, kita mendapatkan nilai 12 dan keterangannya di atas rata-rata. Kemudian saya clear lagi dan misalkan saya select all from tabel nilai mahasiswa lagi. Nah, di sini kita coba untuk nilai yang lain, kita set add nilai. Add nilai sama dengan misalkan di sini saya mau pakai 50. Kemudian query-nya udah oke, saya set add keterangan sama dengan 50. Udah oke lagi, saya call
prosedurnya nilai bobot, nilai underscore bobot dengan parameter add nilai dan add keterangan yang sudah kita set. Kemudian titik koma, query-nya udah oke, kita panggil select add nilai, add keterangan, titik koma, enter. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika nilai kita 50 dan dikalikan dengan bobot 0,15, maka nilai kita itu adalah 7,5. Nah, sesuai dengan percabangan atau kondisi tadi, kalau nilai kita 7,5, maka itu di bawah rata-rata. Kemudian saya clear. Nah, di sini saya akan membuat lagi prosedur baru. Saya menggunakan delimiter dolar lagi. Saya create prosedur. Nah, di sini saya misalkan nama prosedurnya hitung underscore jenis, hurufnya kecil, jenis underscore lagi kelamin. Nah, di kurung buka. Nah, di sini kita menggunakan parameter in karena kita belum pernah pakai parameter in dari 3 prosedur yang tadi. Namanya jenis, tipe datanya adalah inum, bisa untuk perempuan, dan bisa juga untuk laki-laki. Kemudian kita koma, ada lagi parameter out untuk namanya total, integer. Di sini saya begin. Saya enter lagi, saya di sini select count. Jadi saya ingin menghitung jenis kelamin. Di sini jenis underscore kelamin mengarah ke nama kolom. Kemudian into, jadi count-nya itu saya simpan di dalam total. From, nama tabelnya, tabel pegawai. Di mana jenis kelaminnya, jenis underscore kelamin sama dengan jenis. Ini akan saya jelaskan nanti ketika prosedurnya sudah selesai. Kemudian kita end, dolar, dan jangan lupa untuk mengganti delimiternya seperti biasa menjadi titik koma. Nah, di sini kita lihat, jadi saya buat prosedur baru. Awalnya saya delimiter dolar, kemudian saya create prosedur. Nama prosedurnya itu hitung jenis kelamin, di mana ada 2 parameter, yaitu parameter in untuk jenis dengan tipe datanya inum, ada perempuan dan laki-laki, dan ada juga untuk parameter out, nama parameternya itu total dengan tipe datanya integer. Kemudian kita begin. Jadi di sini ada select, count, jenis kelamin. Jadi saya ingin menghitung jumlah kolom atau jumlah baris atau row yang ada di jenis kelamin, kolom jenis kelamin ke dalam parameter total. Jadi count-nya itu hasil hitungnya kita simpan ke dalam total, di mana from, jadi jenis kelaminnya itu from tabel pegawai yang sudah kita buat tadi, di mana jenis kelaminnya sama dengan jenis. Nah, jika kita lihat ada parameter yang kita gunakan di sini adalah parameter jenis. Jadi nanti di parameter jenis itu kita akan mencatat misalkan perempuan, maka jenis kelamin di sini akan jadi jenis kelamin sama dengan perempuan. Kalau misalkan laki-laki, maka jenis kelamin sama dengan laki-laki. Kemudian kita end dolar dan query-nya sudah oke, jangan lupa delimiternya juga. Nah, sekarang kita akan coba untuk memanggil prosedurnya. Jadi call hitung jenis kelamin, di mana di sini menggunakan parameter in. Jadi kita pakai perempuan, kemudian koma, jumlah. Kita enter. Ada yang error. Sebentar. Harusnya setelah perempuan itu tidak pakai tanda petik ya. Jadi di sini untuk cepatnya kita bisa pakai backup. Jadi itu adalah histori yang pernah kita ketikkan di CMD. Nah, sekarang kita akan coba select add jumlah karena kita ingin menampilkan jumlahnya seperti yang sudah kita tadi, perempuan, add jumlah. Jadi kita ingin lihat jumlah as jumlah pegawai. Jadi kita simpan si add jumlah itu sebagai jumlah pegawai. Nah, jika kita lihat di sini ada 2. Jadi si perempuan itu di dalam tabel pegawai ada 2 orang. Jika kita tidak percaya, kita bisa select all from tabel underscore pegawai, kemudian kita enter. Nah, di sini kan sesuai. Jadi jumlah pegawainya yang perempuan ada 2. Kalau kita lihat dari tabel pegawai juga ada 2. Nah, di sini kita clear, kita buat lagi prosedur baru, delimiter dolar, kemudian kita create prosedur mahasiswa underscore baru. Jadi di sini kita menggunakan parameter in out untuk banyak, tipe datanya integer, kemudian kita kurung tutup, kita begin, kita declare variabelnya.
Nama variabelnya nomor, tipe datanya integer, kita declare lagi NIM mahasiswa, tipe datanya big integer. Kemudian kita set nomor sama dengan 1, saya mau mulai dari 1. Kemudian set NIM mahasiswa sama dengan 22055510001. Jadi dimulai dari akhiran 01. Kemudian di sini perulangan yang saya gunakan adalah while nomor lebih kecil sama dengan banyak, kemudian do insert into tabel mahasiswa baru. Nah, values-nya kita gunakan nomor NIM mahasiswa. Mahasiswa. Kemudian titik koma, jangan lupa set nomor. Jadi nomornya ditambah 1. Karena ini saya ingin menciptakan perulangan. Set NIM mahasiswa, NIM sama dengan NIM mahasiswa plus 1. Kemudian titik koma, enter lagi. Nah, di sini kita end while karena kita pakai while tadi. Kemudian kita end $. Nah, kodenya sudah oke. Jangan lupa untuk mengganti delimiternya jadi titik koma. Delimiter titik koma. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang saya buat dari prosedur yang ini. Jadi saya delimiter $, terlebih dahulu, kemudian saya create prosedurnya. Nama prosedurnya mahasiswa baru. Kemudian parameternya itu ada parameter in out. Nama parameternya banyak dengan tipe datanya integer. Kemudian kita begin, kita declare variabel, nama variabelnya nomor, tipe variabelnya integer. Kemudian kita declare lagi variabel NIM mahasiswa, tipe datanya big integer. Nah, kita set nomor sama dengan 1. Seperti yang tadi, yang kode buku, saya ingin nomornya itu dimulai dari 1. Nanti bertambah. Kemudian set NIM mahasiswanya saya ingin mulai dari 22055510001. Kemudian saya gunakan perulangan while, di mana perulangan ini akan berulang ketika nomor lebih kecil sama dengan banyak. Jadi perulangan ini akan berulang sampai dengan si nomor sudah lebih kecil sama dengan banyak. Jadi misalkan banyaknya kita set 4, maka nomornya kalau sudah 4 ya dia stop karena kan kita menggunakan lebih kecil sama dengan. Jadi kalau nomornya udah 4 sesuai dengan banyaknya 4 ya udah selesai. Kemudian do insert into tabel mahasiswa baru, kemudian values ada nomor NIM mahasiswa, kemudian kita set nomornya sama dengan nomor plus 1, jadi awalnya 1, nanti ditambah lagi jadi 1, jadi 2, tambah lagi jadi 3, dan begitu seterusnya. Kemudian NIM mahasiswanya juga begitu, jadi kita set NIM mahasiswa sama dengan NIM mahasiswa plus 1, jadi awalnya 22055510001, ditambah 1 jadi 22055510002, begitu terus-terusnya 02, 03, sampai perulangan itu selesai. Kemudian karena kita di sini pakai while, jangan lupa untuk end perulangannya dengan end while titik koma. Kita end prosedurnya, pembuatan prosedurnya dengan end $. Dan terakhir jangan lupa untuk mengubah delimiternya. Jadi titik koma seperti biasa. Kemudian di sini kita akan set at banyaknya misalkan 4. Ya, jadi misalkan kita ingin meng-create NIM mahasiswa baru sebanyak 4 mahasiswa. Jadi mungkin dalam praktiknya di kampus mungkin mahasiswa barunya sebanyak 150 atau berapa. Tapi di sini supaya lebih mudah menjelaskan agar datanya juga lebih sedikit, lebih mudah menjelaskan, di sini saya akan menggunakan 4 aja. Tapi kalau ingin menggunakan 150 itu bisa, menggunakan 200 itu bisa, menggunakan berapa aja bisa. Kemudian kita titik koma enter. Kemudian kita panggil prosedurnya call mahasiswa baru, add banyak jangan lupa. Nah, di sini 4 rows affected. Nah, berarti kita sudah bisa meng-create. Kemudian kita tampilkan dengan select all from, tadi namanya tabel mahasiswa baru, TB mahasiswa baru. Kita enter. Nah, di sini ada 4 data kan sesuai dengan apa yang saya bilang tadi. Jadi kita mau create 4 nih mahasiswa baru. Ada 01, ada 003, ada 22055510002, ada yang 004. Jadi sesuai dengan apa yang saya mau buat sebanyak 4, maka dibuatnya 4. Kalau 150 maka ada 150 data NIM mahasiswa baru. Kemudian kita sistem clear atau sistem CLS. Di sini saya akan membuat delimiter $, lagi dan kita akan create function. Nah, di sini kita create function, nama functionnya menentukan nilai huruf. Nah, maaf. Kemudian di sini kita menggunakan nilai underscore angka dengan tipe datanya float. Kita return, jadi ada yang akan di return, yaitu returnnya adalah varchar dengan panjangnya yaitu 1.
Nah, di sini saya menggunakan deterministik. Jadi deterministik itu apa? Sebenarnya ada dua, ada deterministik dan ada non-deterministik. Jadi fungsi deterministik dan fungsi non-deterministik. Kita tidak tuliskan, setahu saya dia otomatis deterministik. Tapi deterministik itu apa? Jadi dia selalu mengembalikan hasil yang sama setiap kali fungsinya itu dipanggil. Dan kalau dia non-deterministik, dia itu menghasilkan atau mengembalikan nilai yang berbeda setiap kali fungsinya itu dipanggil. Jadi di sini karena saya ingin menghasilkan nilai yang sama, jadi saya panggil dia fungsi ini sebagai deterministik. Kemudian kita enter, di sini kita begin. Kemudian kita deklarasikan nilai huruf dengan char 1. Kemudian kita menggunakan percabangan if nilai angka lebih kecil sama dengan 100 dan nilai angka lebih besar sama dengan 80, dan kita set nilai huruf sama dengan petik A, nilai huruf sama dengan petik A ya, kemudian kita titik koma, kemudian kita enter. Kemudian kita di sini else if kita pakai nilai angka dia berapa ya batasnya, lebih kecil 80 dan nilainya lebih besar daripada sama dengan 68. Kemudian then kita set nilai hurufnya, set nilai huruf sama dengan B, titik tutupnya ya, kemudian titik koma, kemudian kita enter lagi. Kita buat lagi else if nilai angka lebih kecil 68 dan lebih kecil 68 dan nilai angka lebih besar dari sama dengan berapa ya, 56, dan set nilai underscore huruf sama dengan C, titik komanya jangan lupa. Kita ulang lagi else if nilai angka lebih kecil dari 56 dan nilai angka lebih besar dari sama dengan berapa ya, 45. Kemudian kita kita enter, set nilai huruf sama dengan petik D, kita tutup, kita else if lagi sekali, else if nilai angka lebih besar daripada 0 dan nilai angka lebih kecil dari 45. Dan kita set nilai huruf sama dengan, kita pakai petik E, kemudian kita titik koma jangan lupa, kita enter, kita end if-nya, kemudian kita enter sekali lagi, kita return. Nah, fungsi ini harus ada return-nya, jadi yang akan kita return adalah nilai hurufnya, kemudian kita titik koma, enter, dan kita end buat functionnya dengan $. Kemudian delimiternya jangan lupa dikembalikan jadi titik koma seperti biasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih fungsi yang telah kita buat ini. Jadi di sini ada delimiter $, kemudian kita create function. Nama functionnya menentukan nilai huruf. Jadi fungsi ini dia itu bisa menentukan nilai huruf dari nilai angka yang ada. Misalkan nilai kita 100, nilai hurufnya itu berapa sih? Nah, dengan fungsi ini kita bisa tahu kalau nilainya kita 100, nilai hurufnya berapa. Kemudian di sini ada nilai angka float, kemudian kita return itu varchar 1. Kita menggunakan deterministik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau dia deterministik berarti nilainya akan sama setiap function ini dipanggil, jadi akan mengembalikan nilai yang selalu sama atau hasil yang sama setiap fungsinya dipanggil. Kalau dia non deterministik berarti mengembalikan hasil yang berbeda tiap fungsinya dipanggil. Kemudian kita di sini ada mendeklarasikan nilai hurufnya char 1. Di sini kita menggunakan percabangan, jadi kalau dia nilai angkanya berada di rentang 100 sampai 80, dia kita set nilai hurufnya A. Kita else if kalau nilai angkanya ada di lebih besar dari 80 dan nilai angkanya lebih kecil dari 80 dan nilai angkanya lebih besar daripada 68, maka dia B. Kalau dia nilai angkanya lebih besar daripada 56 dan lebih kecil dari 68, dia kita set nilai hurufnya C. Begitu juga untuk yang nilai lebih besar daripada sama dengan 45,
dan lebih kecil daripada 56, kita set nilai hurufnya D. Kalau dia set nilai nilai angkanya lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dari 45, maka set nilai hurufnya itu E. Jadi di sini kita nggak bisa punya nilai min karena di sini semuanya nggak akan, atau if yang ada, else if yang ada itu nggak memungkinkan untuk kita punya nilai min. Kemudian karena kita di sini pakai if, else if dan percabangan itu, maka kita harus end if. Dengan end if kemudian kita return nilai hurufnya. Jadi kalau fungsi itu kita ada returnnya. Kalau tadi selama store prosedur kan kita nggak ada returnnya, tapi kalau sekarang kita harus return. Jadi returnnya return nilai huruf. Kemudian kita end $, dan jangan lupa terakhir untuk delimiternya kita ubah. Selanjutnya kita akan coba untuk menampilkan fungsi ini ketika dijalankan. Jadi kita pakai select, menentukan nilai huruf, kita ingin menampilkannya, makanya kita pakai select. Misalkan nilainya 88, kita enter, nah kita lihat nilainya itu adalah A. Jadi kalau misalkan nilai kita itu 88, maka nilai hurufnya A. Kemudian kita select all from tabel nilai mahasiswa untuk melihat nilai mahasiswa itu ada berapa aja sih. Ada 80, 81,6, ada 50. Nah sekarang kita akan coba untuk menggunakan fungsi itu ke dalam tabel ini. Jadi ini adalah best practice-nya, atau lebih tepatnya lebih berguna fungsi ini dipakai untuk yang ini. Jadi kita pakai select kode mata kuliah, NIM mahasiswa, nilai angka, kemudian kita panggil menentukan nilai mahasiswa dengan nilainya itu bukan 88 lagi tapi nilai angka. Kita simpan sebagai S nilai huruf, jadi fungsinya kita simpan sebagai nilai huruf. From tabel nilai mahasiswa, jadi kita ambil dari from tabel nilai mahasiswa. Di sini saya cek dulu. Udah, kita enter. Sepertinya ada yang salah. Apa yang salah ini? Oh, nama fungsinya. Di sini kita pakai backup lagi untuk melihat histori yang sudah kita ketikkan. Di sini menentukan nilai mahasiswanya salah, harusnya huruf. Nah, jika kita enter, kita bisa lihat nilai huruf untuk 80 itu adalah A, 81,6 itu adalah A, 50 itu adalah D. Jadi ini mungkin penggunaan lebih tepatnya untuk fungsi yang sudah kita buat, bukan menggunakan yang tadi. Jadi select, kita input nilainya 88, jadi kita cuma bisa menampilkan satu angka aja. Tapi kalau sekarang kita bisa menampilkan banyak data, yaitu 80 sama dengan A, 81 sama dengan A, 81,6 sama dengan A, 50 sama dengan D. Jadi di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara nampilinnya. Jadi kan select kode mata kuliah, jadi yang akan ditampilkan itu adalah kode mata kuliah, ini mahasiswa, nilai angka, dan juga menentukan nilai huruf. Dimana di sana kita nggak menggunakan 88 seperti tadi, tapi kita menggunakan nilai angka. Kemudian kita simpan S nilai huruf, jadi si menentukan nilai huruf tadi kita simpan di dalam kolom bernama nilai huruf. Kemudian from, jadi dari tabel nilai mahasiswa. Nah, ketika itu dijalankan, maka kita akan mendapatkan data seperti yang bisa kita lihat, yaitu kode mata kuliah sekian, NIM kuliah sekian, dan seterusnya. Kemudian kita sistem CLS. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk pembuatan store prosedur dan function. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penjelasan saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.